Di ujung dunia yang tak banyak diketahui orang, tersembunyi sebuah desa kuno bernama Falandor. Desa ini bersembunyi di balik rimbunnya hutan purba, dikelilingi pepohonan tinggi yang seolah hidup, berbisik satu sama lain dalam bahasa yang tak dipahami manusia. Dulu, Falandor dikenal sebagai pusat kekuatan magis, rumah bagi para penyihir yang tak hanya menguasai sihir, tapi juga menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Namun, suatu ketika, kekuatan gelap muncul dan memaksa Falandor tenggelam dalam sejarah, menjadi legenda yang perlahan memudar. Elara, seorang wanita muda berumur 25 tahun, tidak pernah mendengar legenda tentang Falandor. Baginya, hutan adalah tempat biasa, meski misterius, tempat ia sering mencari ramuan untuk pengobatan di desanya yang terletak beberapa kilometer dari hutan. Sejak kecil, Lara memiliki ketertarikan terhadap alam. Dia merasa alam selalu berbicara kepadanya, meski dia tak pernah benar-benar mengerti apa yang dikatakannya. Meskipun begitu, Lara lebih memilih hidup sederhana, membantu orang-orang di desanya dengan kemampuan pengobatan herbal yang dia pelajari dari ibunya. Suatu hari, saat senja mulai merayap di langit, Lara memutuskan untuk memasuki hutan lebih dalam dari biasanya. Dia mendengar ada ramuan langka yang hanya bisa ditemukan di jantung hutan Falandor. Semakin dalam ia melangkah, suasana menjadi semakin sunyi. Pepohonan yang sebelumnya terlihat biasa mulai tampak berbeda, lebih besar, lebih kuno, seolah menyimpan cerita yang belum pernah terungkap. Saat itulah, Lara menemukan sebuah gerbang batu yang sudah ditumbuhi lumut. Bentuknya aneh dan tidak wajar. Di balik gerbang itu, terdapat reruntuhan bangunan, dan di tengah-tengahnya berdiri sosok wanita tua berpakaian hitam, dengan tongkat kayu berukir rumit di tangannya. Wanita itu memperhatikan Lara dengan mata tajam, seolah sudah menunggu kedatangannya sejak lama. "Siapa kamu?" tanya Lara, suaranya bergetar antara rasa ingin tahu dan ketakutan. "Aku adalah Morgana," jawab wanita tua itu dengan suara serak. "Aku sudah menunggumu, Lara." Lara terkejut. "Bagaimana kau tahu namaku?" Morgana tersenyum tipis. "Karena kau adalah yang terakhir, Lara. Kau keturunan penyihir Falandor, dan nasib desamu kini ada di tanganmu." Morgana membawa Lara ke gubuknya yang terletak di dalam reruntuhan. Di dalam, Lara melihat banyak buku-buku tua, ramuan, dan benda-benda yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Morgana mulai menceritakan sejarah Falandor. Dulu, desa ini adalah tempat tinggal para penyihir terkuat di dunia. Mereka tidak hanya menguasai sihir, tapi juga menjadi penjaga alam. Namun, kekuatan gelap mulai merasuki sebagian penyihir, yang akhirnya menyebabkan kehancuran desa itu. Morgana adalah satu-satunya yang selamat, dan kini dia menunggu kedatangan Lara, sang pewaris terakhir sihir Falandor. Sejak saat itu, Morgana mulai melatih Lara dalam seni sihir. Lara mempelajari cara memanggil roh-roh hutan, membuat ramuan yang bisa menyembuhkan atau menghancurkan, serta mempelajari bahasa kuno yang digunakan para penyihir Falandor. Setiap hari, Lara semakin mendalami kekuatan yang sebenarnya sudah ada di dalam dirinya sejak lahir. Namun, di balik semua itu, Lara merasa ada sesuatu yang tidak beres. Morgana terlalu tertutup tentang masa lalunya, dan sering menghindar saat Lara bertanya tentang bagaimana Falandor bisa hancur. Lara juga merasakan ada kekuatan gelap yang mengintai di sekitar desa, sesuatu yang lebih kuat dan lebih jahat daripada yang dia pelajari selama ini. Pada suatu malam, saat sedang bermeditasi, Lara mengalami visi yang mengerikan. Dia melihat Falandor dilalap api. Makhluk-makhluk hitam muncul dari kegelapan, menyerang desa dan membunuh para penyihir satu persatu. Dia melihat Morgana berdiri di tengah kekacauan itu, tetapi bukan sebagai korban. Morgana tersenyum puas, seolah menikmati kehancuran yang dia lihat. Lara terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Hatinya dipenuhi ketakutan. Ada sesuatu yang Morgana sembunyikan, dan Lara bertekad untuk mengetahuinya. Keesokan harinya, Lara mencoba mendekati Morgana dan bertanya tentang visinya. Namun, seperti biasa, Morgana menghindar. Dia mengatakan bahwa visi adalah bagian dari pelatihan, dan bahwa Lara tidak perlu khawatir. Namun,
Lara tidak puas dengan jawaban itu. Dia mulai menyelidiki sendiri, mencari petunjuk tentang masa lalu Falandor. Di salah satu buku tua yang disimpan Morgana, Lara menemukan catatan tentang sebuah ritual kuno yang dapat membangkitkan kekuatan gelap dari masa lalu. Ritual ini bisa memberi penyihir kekuatan tak terbatas, tetapi dengan harga yang mahal, mereka harus mengorbankan jiwa orang-orang yang mereka cintai. Clara semakin yakin bahwa Morgana berencana untuk menggunakan ritual ini untuk membangkitkan kekuatan gelap yang pernah menghancurkan Falandor. Clara memutuskan untuk menghadapinya. Di bawah sinar bulan purnama, dia memasuki gubuk Morgana dengan tekad bulat. "Aku tahu apa yang kau rencanakan," kata Clara dengan suara tegas. "Kau ingin membangkitkan kekuatan gelap yang menghancurkan Falandor. Kau tidak berencana menyelamatkan desa ini, kau ingin menguasainya." Morgana tertawa pelan, lalu berdiri. "Kau lebih pintar dari yang kukira, Clara. Memang benar, aku berencana untuk membangkitkan kekuatan itu. Dengan kekuatan itu, aku akan menjadi penguasa dunia sihir. Tak ada yang bisa menghentikanku." "Kau gila," kata Clara. "Kekuatan itu akan menghancurkan segalanya, termasuk dirimu." "Tidak, Clara," balas Morgana, suaranya dingin. "Aku telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun. Kekuatan itu adalah takdirku, dan sekarang, kau tidak bisa menghentikanku." Morgana mulai melafalkan mantra dalam bahasa kuno. Langit di atas Falandor berubah menjadi gelap, dan angin kencang mulai berhembus. Clara merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dari tanah di bawah kakinya. Dia tahu bahwa dia harus bertindak cepat. Dengan semua ilmu yang dia pelajari, Clara melawan Morgana. Mereka bertarung dengan sihir, saling mengirimkan serangan yang menghancurkan sekeliling mereka. Pohon-pohon di sekitar mereka tumbang, tanah retak, dan udara dipenuhi energi magis yang berbahaya. Clara hampir kalah ketika Morgana melancarkan serangan terakhirnya, tetapi pada saat-saat terakhir, Clara menemukan kekuatan yang lebih besar di dalam dirinya, bukan dari sihir, tapi dari keberanian dan cinta untuk orang-orang yang ingin dia lindungi. Dengan kekuatan itu, Clara berhasil menghancurkan Morgana dan menghentikan ritual yang hampir selesai. Kegelapan yang menyelimuti Falandor perlahan menghilang, dan desa itu akhirnya bebas dari kutukan. Setelah pertempuran, Clara berdiri di tengah reruntuhan Falandor, sendirian. Dia harus memutuskan apakah akan tinggal di desa itu dan menjaga keseimbangan sihir, atau kembali ke kehidupannya yang sederhana di desa. Setelah merenung, Clara memutuskan untuk tetap tinggal di Falandor, menjadi penjaga terakhir dari sihir kuno yang pernah melindungi dunia. Dengan keputusan itu, Clara memulai babak baru dalam hidupnya, tidak hanya sebagai penyihir, tetapi sebagai pelindung alam dan keseimbangan dunia. Falandor, meskipun runtuh, kini kembali hidup melalui keberanian dan kebijaksanaan Clara.